Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Indriani Setiawan. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Bekasi tahun 2022. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis isu dan gagasan kreatif di Puskesmas Cabang Bungin dalam rangka mewujudkan smart governance. Mari simak pembahasan saya. Isu terkini yang terdapat di dalam Puskesmas Cabang Bungin ialah belum dilaksanakannya proses asuhan gizi terstandar karena program dan pelayanan gizi di Puskesmas sebelumnya dipegang oleh seorang bidan terampil, serta belum tersedianya formulir-formulir di dalam rekam medis pasien yang dibutuhkan untuk proses asuhan gizi terstandar. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka pasien tidak akan mendapatkan pelayanan gizi sesuai dengan standar pelayanan. Isu yang kedua ialah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dan pegawai puskesmas mengenai pemberian makanan pada bayi dan anak yang sesuai dengan WHO dan IDAI. Jika masalah ini tidak segera diatasi, maka informasi yang akan didapatkan oleh masyarakat dan pegawai puskesmas menjadi salah sehingga kasus gizi buruk semakin banyak. Isu yang ketiga ialah belum dilaksanakannya penyuluhan gizi mengenai penyakit degeneratif di dalam puskesmas karena pemegang program dan pelayanan gizi sebelumnya merupakan seorang bidan terampil. Jika isu ini tidak segera diselesaikan, maka pasien tidak mendapatkan terapi yang komprehensif untuk mempercepat penyembuhan penyakit. Isu yang selanjutnya ialah rendahnya tingkat pengisian data balita dan ibu hamil di EPPGBM. Tingkat pengisian data balita di situs EPPGBM pada bulan Februari yang dilakukan oleh bidan desa hanya mencapai 30,2% dari sasaran utama balita dan ibu hamil karena terbatasnya sumber daya manusia di puskesmas dan padatnya jadwal kegiatan. Jika isu ini tidak segera diselesaikan, maka tindak lanjut terhadap masalah gizi menjadi sulit ditentukan secara cepat dan tepat. Isu yang selanjutnya ialah pencatatan data dan pelaporan gizi untuk yang dilakukan oleh bidan desa selama ini masih dikerjakan secara manual. Jika isu ini tidak segera diselesaikan, maka pekerjaan menjadi lama, tidak efisien, dan tidak efektif, serta dapat memperbanyak penggunaan kertas sehingga terjadi keborosan. Isu yang terakhir ialah rendahnya kunjungan ulang pasien yang memerlukan pelayanan gizi ke puskesmas. Jika isu ini tidak segera diselesaikan, maka sulit dilakukan pemantauan terhadap perkembangan penyakit pasien, sehingga banyak pihak yang terdampak, yaitu seluruh pasien yang memerlukan pelayanan gizi. Setelah dilakukan pendataan terhadap isu-isu yang terjadi di dalam puskesmas, dilakukan penapisan terhadap isu tersebut untuk didapatkan isu yang menjadi prioritas. Penapisan dilakukan dengan metode APKL. Hasil penapisan dengan metode APKL didapatkan dua isu prioritas, yaitu belum dilaksanakannya proses asuhan gizi terstandar dan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dan pegawai mengenai pemberian makanan pada bayi dan anak. Setelah didapatkan isu yang menjadi prioritas dengan metode APKL, masing-masing isu tersebut dianalisis penyebabnya menggunakan metode Fishbone. Untuk isu pertama didapatkan penyebab isu tersebut ialah tidak tersedianya formulir-formulir untuk pelaksanaan proses asuhan gizi terstandar, serta tidak adanya SPO untuk pelaksanaan proses asuhan gizi terstandar. Hasil analisis penyebab isu dengan menggunakan metode Fishbone untuk isu yang kedua ialah
tidak adanya penyuluhan mengenai pemberian makanan bayi dan anak kepada pegawai puskesmas dan kepada masyarakat. Setelah didapatkan isu yang menjadi prioritas dan penyebabnya, dapat diberikan gagasan untuk menyelesaikan isu tersebut. Isu yang pertama ialah belum dilaksanakannya proses asuhan gizi terstandar karena tidak adanya SPO dan formulir PAGT. Gagasan yang diberikan ialah mengajukan SPO, menyusun dan mengajukan formulir, serta melakukan sosialisasi SPO dan penggunaan formulir. Isu yang kedua ialah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dan pegawai tentang PMBA yang disebabkan tidak adanya penyuluhan PMBA. Gagasannya ialah mengadakan penyuluhan PMBA kepada seluruh pegawai, kader, dan pengunjung posyandu. Demikian pemaparan mengenai isu yang dianalisis untuk mencapai smart governance.